Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab soal yang ada diskusi 4, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran? Menurut saya, integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran yaitu berupa pemilihan TIK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dan siswa. Jangan sampai penggunaan TIK ini malah memberatkan siswa dan juga sulit pengadaannya oleh guru dan sekolah. Pertanyaan berikutnya yaitu, sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas, serta sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Langkah-langkah konkret yang pernah saya ambil yang pertama yaitu dalam diskusi kelompok saya menggunakan tablet sekolah dalam mencari makna kata sulit menggunakan kamus online. Banyak siswa mengalami kesulitan untuk memahami makna sebuah teks dikarenakan mereka tidak mengetahui makna kata sulit yang ada di dalam teks tersebut. Di sekolah saya disediakan kamus besar bahasa Indonesia, namun KBBI ini sudah terbitan tahun lama, sehingga banyak makna kata-kata sulit yang tidak ditemukan siswa di dalam kamus ini. Untuk itu, saya memutuskan menggunakan kamus online bagi siswa untuk mencari makna arti sulit. Yang berikutnya yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis games untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep pembelajaran. Pada mata pelajaran matematika dengan materi koordinat, saya pernah melakukan game saat proses pembelajaran. Saya akan menampilkan gambar tabel koordinat melalui proyektor di papan tulis. Siswa akan dibagi dalam 2 kelompok. Setiap kelompok akan menyebutkan titik koordinat dan menuliskannya di tabel koordinat yang telah ditampilkan. Ini akan dilakukan oleh kelompok secara bergantian. Kelompok yang bisa menuliskan 3 titik koordinat yang berdekatan akan menjadi pemenangnya. Ini merupakan permainan sederhana dengan menggunakan tik sederhana. Yang ketiga yaitu menampilkan video peristiwa yang belum pernah dilihat siswa untuk meningkatkan pemahaman materinya. Pada materi IPAS, materi energi juga bisa menggunakan TIK, yaitu tentang cara kerja PLTA dan PLTU. Karena PLTA dan PLTU di daerah kami itu tidak ada, maka saya memutuskan untuk menampilkan video tentang kerja PLTA dan PLTU, sehingga siswa bisa melihat dengan jelas bagaimana cara kerjanya, tidak hanya membayangkan hal yang tidak jelas saja. Yang keempat yaitu menggunakan quizzes dalam latihan soal-soal, sehingga siswa tidak bosan dalam menjawab soal yang biasanya tertulis, karena dikemas dalam bentuk permainan. Beberapa hal yang pernah saya lakukan ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dan juga kemampuan tik siswa, sehingga mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya. Dampak positif integrasi TIK yang dirasakan yaitu yang pertama, peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif dan menyenangkan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan abad 21. Dan siswa belajar keterampilan penting yaitu seperti literasi digital, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Yang ketiga yaitu akses yang lebih luas. Teknologi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses materi belajar kapan saja dan di mana saja. Yang keempat yaitu fleksibilitas pembelajaran, yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Tantangan dalam integrasi TIK saat ini yaitu yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat dan internet yang diperlukan untuk pembelajaran berbasis teknologi. Untuk itu, kegiatan pembelajaran berbasis teknologi hanya bisa dilakukan di sekolah. Untuk tugas di rumah masih menggunakan tugas tertulis seperti biasa. Yang kedua, perlunya pelatihan bagi guru. Banyak guru yang belum terbiasa atau kurang terampil dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan. Tidak semua guru mahir tentang penggunaan teknologi, terutama teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran.
Untuk itu, ada pelatihan yang berkala untuk memperbarui ilmu pengetahuan guru tentang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Berikutnya yaitu gangguan teknologi. Salah satu gangguan teknologi yang harus diantisipasi yaitu ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan gangguan jika tidak dikelola dengan baik, seperti kesulitan teknis atau pengalihan perhatian siswa. Walaupun pada zaman sekarang ini siswa dituntut untuk harus menguasai teknologi, namun siswa juga tidak boleh selalu bergantung dengan teknologi. Untuk itu, sebagai guru juga harus memberikan pemahaman dan pembatasan kepada siswa untuk penggunaan teknologi. Guru bersama orang tua harus bekerja sama dalam membimbing keterampilan penguasaan teknologi siswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.